Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu terakhir kita belajar tentang cara menentukan bentuk molekul ya, atau meramal bentuk suatu molekul. Yang kemarin ibu pakai spidol, pakai penghapus, itulah ya. Kalau kalian masih ingat terakhir itu videonya. Hari ini kita akan lanjutkan. Itu kan kemarin cara pertama ya, menggunakan teori domain elektron. Sebetulnya yang kemarin itu cara yang paling mudah menurut ibu, cara yang paling gampang. Kalian cukup bisa gambar struktur Lewis, itu udah beres gitu. Tapi kalau misalkan di soal atau standar ujian nasional seperti SBMPTN, ujian masuk sekolah, itu biasanya ditanyakan cara yang kedua, yaitu cara hibridisasi. Nah, hari ini kita akan belajar cara hibridisasi. Sebetulnya ibu yakin sih kalian pasti pusing banget setelah belajar ini gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ketika kalian merasa pusing, berarti itu tuh menunjukkan bahwa kalian tuh berpikir gitu, daripada yang setelah nonton video nggak pusing sama sekali. Nah itu ya, berarti perlu dipertanyakan tuh kenapa nggak pusing, apakah emang ngerti semua atau emang nggak dengerin semuanya gitu ya, jadi nggak dipikirin kayak gitu. Nah, cara yang hibridisasi ini kita pelan-pelan aja, kalaupun memang belum ngerti it's okay, gak apa-apa, namanya juga latihan. Kalian pertama kali mendengarkan bahasa-bahasa kimia dan mungkin agak pusing, gak apa-apa ya, kita pelan-pelan aja. Nah, jadi hibridisasi itu pengertiannya sendiri adalah penjelasan tentang bentuk molekul melalui penggabungan orbital. Penggabungan ya, kalau kalian pernah belajar biologi tentang hibridisasi atau perkawinan ya, bahasa lainnya. Nah, kalau di biologi kan perkawinan itu kan penggabungan ya. Apa yang kawin, apa yang gabung kalau di kimia, yaitu si orbitalnya ketika dia membentuk suatu ikatan gitu. Jadi ibaratnya kalau ikatan tuh sebuah pernikahan aja gitu ya analoginya. Nah, orbital tuh yang kayak gimana Bu? Barangkali kalian lupa, orbital itu adalah yang SPDF yang kemarin kita udah belajar di konfigurasi elektron. Nah, orbitalnya sendiri ada orbital asal dari masing-masing atom. Kalau senyawa itu kan kemarin udah dibahas ya, ada atom pusat atau atom inti dan ada atom lain atau atom luar. Atom pusat sendiri biasanya atom yang membutuhkan lebih banyak elektron untuk mencapai kestabilan, seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan yang dipakainya itu ada dua, ketika berikatan ada S dan P, maka dia orbital hibridnya jadi SP namanya, terus bentuk molekulnya linier. SP2 berarti ininya jadi SP2 trigonal planar. Jadi ini tuh anggap aja semuanya itu adalah ikatan ya. Kemarin kalau di teori domain, jika semuanya ikatan, ada dua ikatan, berarti dia linear. Kalau ikatannya ada 3, berarti trigonal planar. Kalau semua ikatannya ada 4, berarti tetrahedral. Kalau ikatannya semua ada 5, berarti trigonal bipiramida. Semua ikatannya ada 6, berarti namanya oktahedral. Nah, ini tuh masih nyambung sama materi kemarin gitu. Jadi kalau di sini tuh cuma diasumsikan semuanya ikatan gitu. Jadi yang kita lihat tuh semuanya cuma bisa ikatan. Nah, hati-hati di sini kalian harus hafal mana PEB, mana PEI untuk menentukan bentuk molekul. Makanya cara yang kedua ini sebetulnya tidak terlalu ibu sarankan ya kalau ditanyanya bentuk molekul gitu, karena ini sangat rawan sekali salah seperti itu. Nah, yang pertama caranya kita gambar dulu diagram orbital elektron valensi dari atom-atom yang di dalam senyawa tersebut. Orbital elektron tuh yang diagram orbital elektron tuh yang seperti apa? Ini yang kotak-kotak gitu ya. Hitung jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom luar dikali dengan jumlah atom luar. Misalkan CH4. Nah, kan udah kelihatan tuh ya, si C itu akan jadi atom pusat, sementara si H-nya itu jadi atom luar dan H-nya itu ada 4. Berarti semuanya dikali 4 si H-nya. Gitu maksudnya. Terus pasangkan elektron yang tidak berpasangan
pada atom luar dengan elektron yang tidak berpasangan dengan atom pusat. Jadi yang tidak berpasangannya itu saling dipasangkan gitu. Jika kurang, promosikan elektron atom pusat. Nanti ini akan dijelaskan pada senyawa XeF4 ya. Sabar, kita pelan-pelan aja. Nah, atom pusat itu tadi yang membutuhkan lebih banyak elektron untuk stabil. Biasanya itu yang menjadi atom pusat atau yang jumlahnya tuh lebih sedikit gitu. Kemudian yang keempat, jika terdapat rangkap 2 atau rangkap 3 yang dihitung hibridisasinya hanya elektron pertama. Jadi kalau ada rangkap 2 itu tetap dihitungnya satu ikatan ya. Gitu. Satu PI atau satu ikatan. Kita lanjut. Di sini Ibu contohkan ya, kita pelan-pelan sekalian belajar bikin struktur Lewis yang kemarin. Kita campur adukan sama yang struktur Lewis karena ini saling berkaitan itu. Tapi memang paling mudah pakai yang struktur Lewis sih kalau bentuk molekul ya. Sekarang kita coba di sini contoh yang pertama ada CH4, CH-nya ada 4, semoga kelihatan ya ini. Nah, si C itu kan dia nomor atomnya 6. Berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Yang ditulis di diagram orbital sini itu hanya elektron valensi. Elektron valensi itu elektron yang ada di kulit terakhir. Berarti hanya yang ada di kulit kedua, yaitu 2s dan 2p. Elektron ini di 2s ada 2, di 2p juga ada 2. Kemudian untuk hidrogen nomor atomnya 1. Berarti cuma ada 1s1. Di 1s cuma ada 1. Nah, di senyawa CH4 H-nya itu ada 4, berarti dikali 4. Berarti ya si H itu punya 1 elektron bebas. Nih, belum berikatan ya, dia nggak stabil. Karena hidrogen itu, khusus hidrogen dia memenuhi duplet ya, atau cukup hanya 2. Hanya 2 saja. Jadi dia kurang 1. H-nya ada 4, berarti kurang 4 lagi untuk berpasangan. Jadi C itu harus mengosongkan 4 tempat agar si H itu bisa masuk ke si C dan berpasangan. Gitu. Gitu. Berarti kita butuh 4 tempat yang kosong. Jadi di si C siapa yang kosongnya nih? Cuma ada 2 ya kan? Berarti 1 elektron yang ada di C di sini itu dia harus pindah ke sini gitu. Berarti jadinya seperti apa yang si C? Karena yang C-nya udah pindah 1, jadi di sini cuma ada 1. Jadi ini tuh berdasarkan si atom pusatnya ya. Di sini tadinya ada 2 di P-nya, terus yang ini pindah ke sini, berarti di sini jadi ada 1. Gitu. Sekarang si H-nya ini kan ada 4. Karena di sini sudah 4 yang kosong dan bisa berpasangan, berarti 4-4-nya ini dia bisa masuk sini 1, sini 2, sini 1, sini 1, sini 1, ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Semoga perbedaan warnanya kelihatan ya, tapi ini kurang jelas. Oke, bentar. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Karena ini kan yang warna hitam dari si C ya. Sementara yang merah tuh dari H. Ini dari C, ini dari H, C, H, C, H gitu. Berarti semuanya tuh ikatan kan ya, karena dari 2 atom yang berbeda gitu. Nah, berarti dia punya pasangan elektron bebas gak yang gak berpasangan? Gak ada, karena semuanya dipakai pasangan C dan H ya. Berarti jumlah PeB-nya itu adalah 0. PeI-nya ada berapa? PeI-nya ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Ini nama orbital hibridanya itu sp3. S-nya 1, P-nya 3. sp3 itu namanya apa? Namanya tetrahedral. Tetrahedral. Gitu. Nah, sekarang kalau dari struktur Lewis gimana? Kita punya si C-nya kan tadi ya. C-nya itu elektron valensinya 4. Kita bikin C itu elektron valensinya 4. Gitu. Semuanya harus pasangan sama si H. H-nya cuma butuh 1. Jadi gini. Sip. Gitu ya. Nah, kelihatan kan ya?
ini berpasangan sama ini berpasangan dengan ini juga, ini juga. Jadi semuanya 4-4 itu adalah PEI seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, ada NH3. Nah, sekarang kita lihat NH3. Itu dia kan 7 nomor atomnya, berarti 1s2, 2s2, 2p3. Kalau kita gambarkan seperti ini orbitalnya. Kemudian H-nya itu cuma 1, ulangi tadi 1 dikali 3 gitu ya. Ini warnanya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, jadi karena cuma ada 3H, berarti cuma butuh 3 yang kosong di N-nya ya. Nah, di sini N-nya udah ada nih 3 yang kosong. Kita pakai warna N-nya biru. Terus yang ini warnanya yang merah ya, yang pink, biar kelihatan bedanya. Oke, sekarang ini berarti tetap ya, karena dia cuma butuh 3. Jadi ininya tetap sama. Terus yang ini turunin sini 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang si H ini udah bisa masukkan ya. Ke sini 1, sini 1, sini 1. Set. Berarti ini nama orbital hibridanya apa? Tetap sp3. Tapi bentuk molekulnya tetrahedral nggak sama nggak dengan si CH4. Nah, tentunya beda. Kenapa? Karena di sini ada PEB. Jadi karena ini sama-sama dari N ya, berarti ini pasangan elektron bebas dari si N. Ada 1 PEB. PI-nya ada berapa? 1, 2, 3 yang dipakai ikatan, berarti 3. Gitu. Kalau PEB-nya 1, PI-nya 3, gimana? Tetrahedral dikurangi 1. Tetrahedral tuh yang bentuknya fibulak balik kemarin ya. Coba dilihat lagi catatannya sambil dilihat yang kemarin. Fibulak balik diambil 1, berarti jadi apa? Piramida segitiga. Piramida segitiga atau segitiga piramida, sama aja ya. Nah, kalau kita gambarkan N itu dia punya 2 PEB, terus yang harus dipakai ikatan sama H ada 3. Ini pakai ikatan sama H dengan H dengan H. Ya. Jadi di sini ada 1 PEB dan 3 PEI seperti itu. Jadi kalau ditanya bentuk molekulnya apa, tetap piramida segitiga ya, tidak mengikuti sp3 yaitu tetrahedral seperti yang ditulis di sini begitu. Nah, kemudian sekarang yang CO2. C dia punya 6 tadi ya, berarti di sini yang kita tulis cuma yang elektron valensi. Adalah yang ini pakai warna ini aja ya, biar kelihatan. 1, 2, 3, 4. Sorry, ini harusnya 2 ya. Salah. Nah, itu harusnya 2. Oke. Terus yang si O-nya itu kan ada 8, berarti 1s2, 2s2, 2p4, betul ya, 8 jumlahnya. Nah, di S-nya ada 2, di sininya ada 4. Jadi yang kosong di O itu adalah 2. Jadi setiap oksigen itu kan pasti butuh 2 tuh ya. Karena yang kosongnya 2. Beda sama hidrogen, hidrogen cuma kurang 1 gitu. Ini juga 1 hidrogen. Karena O butuhnya 2 untuk stabil, untuk penuh, berarti si C supaya gampang harus genap juga kan ya. Apa sih namanya yang kosongnya gitu. Karena O-nya ada 2, berarti ini tuh dikali 2 ya. Kurang 2 dikali ada 2. Berarti kurangnya harus berapa? Harus 4. Berarti si C itu harus ngosongin 4. Nah, maka si elektron yang ada di sini itu terhibridisasi namanya, atau pindah ke sini. Set, begitu. Sorry. Ini jangan ditulis di situ ya, nanti kalian salah paham. Nah, karena dia pindah ke sini 1, berarti dia yang tadinya di sini ada 2 jadi cuma 1. Ya. Terus yang tadinya di sini ada 2 jadi ada 3 gitu. Nah, kemudian si yang ini itu kan butuhnya 2 ya. Ini 1, 2 gitu. Dari dari O yang pertama ini masuk ke sini
sama ke sini gitu. Sip. Sekarang dari O yang kedua itu dia masuk ke sini dan ke sini. Warnanya hampir sama ya, apa ya, hijau lah nih, ada hijau biar beda. Kelihatan lah ya. Nih hijau gitu. Nah ini tuh dihitungnya mereka ini ya, ini dihitungnya satu ikatan, ini juga dihitungnya satu ikatan. Berarti ada berapa ikatan? Ada dua ikatan. Si C punya bebas nggak? Ada nggak yang nggak berpasangan? Nggak ada ya. Jadi PEB-nya 0. Kalau kita gambarkan si C itu dia kan ada 4, O-nya kurang 2, berarti 1 O itu akan ngambil 2 dari C. Gitu. Nah, jadi ini pasangannya ya yang kemarin Ibu contohkan. O. Gitu. Nah, si C-nya jadi 8, si O-nya juga jadi 8. Begitu. Ya, jadi karena udah sama-sama 8, dia bentuknya linear. Padahal di sini si apa namanya? Kalau kita ngitung ininya orbital hibridanya apa? S-nya 1, P-nya 3 ya. Gitu. Atau kalau karena ini yang dihitungnya kan satu ikatan, berarti ini masuk sini S dan ini masuk sini P, jadi SP saja gitu. Sip. Selanjutnya kita ke contoh yang terakhir, yaitu XEF4. Nah, Ibu harap kalian konsen dulu ya di sini. Oke, XEF4. XE itu ada di golongan 8A ya, atau gas mulia. Sebenarnya kemarin kita udah belajar ya, kalau misalkan unsur-unsur dari golongan 1 sampai 7 itu nggak stabil, maka dia di alam itu akan selalu membentuk senyawanya gitu. Jadi nggak ada natrium sendirian kecuali kita isolasi. Atau misalkan apa ya, gas hidrogen, nggak ada tuh hidrogennya aja gitu. Pasti dalam bentuk senyawa, mau baik molekul unsur atau molekul senyawanya gitu ya. Tapi kalau golongan 8 itu ada di alam tuh, ada neonnya, ada argonnya dan lain-lain. Cuma si golongan 8 ini juga bisa membentuk senyawa gitu. Ternyata ada senyawa dari golongan 8. Contohnya tuh XeF4. Nah, kenapa bisa membentuk senyawa gitu? Padahal dia kan udah stabil ya, kemarin dibilang gitu. Jadi mungkin dia itu bisa bukan mungkin ya. Jadi golongan 8 itu bisa membentuk senyawa dengan oksidator-oksidator kuat. Contohnya dengan oksigen, dengan F dan lain-lain gitu. Oksidator tuh apa? Nanti kalian belajar di semester 2. Oksidator reduktor tuh apa? Kayak gitu. Intinya si golongan 8 itu hanya bisa membentuk senyawa dengan beberapa unsur saja gitu ya, enggak semua unsur. Nah, si Xe ini kan karena udah stabil, kita lihat coba di apa ya, ini namanya konfigurasi elektronnya. Nah, kan karena Xe itu 54 panjang banget ya. Gimana cara nyingkatnya kalau kalian masih ingat? Pakai si konfigurasi sebelumnya. Nih, Ibu ulang lagi ya biar kalian ingat. Jadi kalau helium ini golongan 8A, helium ada 2 berarti 1s2. Neon bisa pakai konfigurasi helium, habis itu 2s2 2p6. Ini kan 2 6 berarti 10 ya. Udah. Terus kalau argon bisa pakai punya neon. Neon udah 10 berarti 3s2 3p6. Habis 3p6 4s2. Habis 4s2 4p6. 3d10 4p6. Terus habis itu 5s2 dan seterusnya gitu. Jadi di Xe ini kalau kalian mau ngafalin, ini 1s2, ini pakai helium 2s, habis itu neon, habis neon 3s.
Kalau Kr pakainya AR, habis itu 4S. Kalau Xe pakai Kr, habis itu 5S. Kalau Rn pakai punya Xe, habis itu 6S, kayak gitu. Jadi urutannya tuh bisa lihat 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S gitu ya, biar gampang. Berarti kalau kita punya Xe, kita pakai konfigurasi Kr, habis Kr 5S. Habis 5S kan Kr itu 36 ya. Berarti masih kurang berapa lagi tuh? 54 kurangi 36, 18 lagi kurangnya kan. Nah, habis KR tadi 5S2. Habis 5S2, kalau kalian lupa bisa kita lihat bikin ininya lagi tuh. Ya, prinsip Aufbaunya. Kalau kalian ingat, mana 5S2 ini kan. Habis 5S2 kemana? Ke 4D. 4D maksimal berapa? 10. Habis 4D ke 5P. 5P maksimal 6. Udah pas ya. 36 ditambah 18 hasilnya 54 gitu. Nah, yang elektron valensinya yang mana? Hanya di kulit yang kelima ya, karena ini lebih dalam. Sip, kalau kita gambarin ada di 5S2, di 5P 6. Nah, ini kenapa digambar nanti ya, Ibu jelaskan ya. Sekarang yang F. F itu ada 9 nomor atomnya. Berarti konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P5. Nah, kita gambarin yang valensinya aja di 2S sama 2P. Di 2S-nya ada 2, di 2P-nya ada 5 ya. Terus di sini senyawanya XeF4. Berarti di sini dikalikan 4 juga. Gitu. Nah, sekarang karena 1S itu untuk stabil butuh berapa? Ini F yang kosong ada berapa nih orbitalnya? Ada 1 kan ya, yang gak berpasangan. Sementara di Xe itu semuanya udah berpasangan. Nah, berarti gimana tuh ya kan? Karena di sini setiap 1F butuh 1 dikali 4, berarti harus ada 4 yang kosong di Xe. Nah, karena di sini full, kalau yang tadi kan SP pindahnya. Sekarang di kulit kelima itu sebenarnya ada orbital D enggak sih? Coba ya, kalau kemarin kita asumsikan mereka itu seperti hotel. Di lantai kelima, di lantai kelima itu ada kamar D enggak? Kira-kira pasti ada ya, cuma enggak terisi gitu, makanya tidak ditulis. Jadi kalau di kimia tuh kalau dia nilainya 0 biasanya nggak ditulis gitu. Nah, tapi sebenarnya ruangannya ada nggak? Ada gitu. Maka ketika si ini penuh tapi harus ada yang masuk, berarti dia akan pindah ke ruangan sebelahnya yang kosong gitu. Jadi si yang ada di 5P itu dia akan pindah ke 5D. Butuh berapa tadi yang kosong? Butuh 4. Berarti ini pindah 1, ini pindah 2. Nah, ini kan pindah ke sini 1, berarti ini 1, ini 1 ya. Ini pindah ke sini 1, berarti ini 1, ini 1. Jadi udah ada 4 tuh. Nah, sekarang kita gambar ulang si hibridisasinya. Berarti kita bikin S, P sama yang D-nya ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, di S itu udah full ya, punyanya si Xe. Terus di P juga tadi karena di sini masih full ya. Ini udah pindah 1, ini juga udah pindah 1 ke sini 1, 1. Nah, baru deh yang ini itu dimasukkan ke sini. Nih, ini dimasukin ke sini 1, 2, 3, 4. Itu ini 1, ini 2, 3, 4. Oke. Tuh, berarti ini orbital hibridanya berapa? sp3, D-nya 2, sp3, D2. Gitu. Orbital hibridanya. Tapi kalau misalkan ditanya bentuk molekulnya apa? Bentuk molekulnya apa jadi? Dia, kita tulis dulu ya. PEB-nya berapa sih? Dia yang bebasnya berapa? Ada 1, ada
2, berarti PEB-nya 2. PEI-nya yang ikatan itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, berarti total domainnya berapa? 6 ya. Total domainnya 6, berarti yang gini tah. Set, apa? Oktahedral ya awalnya. Diambil 2, berarti bentuknya apa? Segi 4 planar gitu ya. Kalau kita gambarin XE ini dia berpasangan sama 4F gitu kan ya. Nah, 1F itu butuh 1 dari si XE. Ini juga sama, 1F butuh 1 dari si XE, 1F butuh 1 dari XE gitu. Oke. Nah, ini ya, berarti si XE baru dipakai 4, sisanya ada 4 lagi. Jadi ini PEB ya, PEB nya ada 2, terus ikatannya ada 4 gitu. Sip. Itu penjelasan dari bentuk molekul. Sudah beres. Lanjut, kita akan melanjutkan materi ke jenis ikatan kovalen. Kemarin kan dibagi jadi 2 ya, ada yang berdasarkan jumlah ikatan dan jenis ikatannya. Kemudian yang kedua ya, sekarang kita lanjut. Kemarin kita udah belajar yang berdasarkan jenis ikatan ya, ikatan kovalennya. Sekarang kita akan belajar berdasarkan kepolarannya. Jadi kovalen itu dibagi jadi 2 jenis berdasarkan kepolaran. Ada kovalen polar, ada kovalen nonpolar. Nah, kepolaran sendiri itu apa? Kepolaran adalah kecenderungan suatu molekul terpolarisasi membentuk kutub. Jadi kalau suatu senyawa itu bisa terpolarisasi membentuk kutub. Kutubnya bisa positif, bisa negatif. Karena adanya perbedaan keelektronegatifan dan menyebabkan persebaran elektron tidak merata begitu. Nah, contohnya di sini ada HCl dan O2. Jadi pada HCl kan dia ini berdasarkan perbedaan keelektronegatifan ya. Kalau kalian ingat-ingat lagi, keelektronegatifan itu adalah apa? Adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik elektron di dalam ikatannya. Semakin besar keelektronegatifan, maka semakin kuat menarik elektron gitu. Jadi contoh kan kalau keelektronegatifan itu dia makin atas ya. Bentar. Makin atas, makin kanan dia makin besar. Gitu. H itu kan dia ada di sebelah kiri kan, sementara si Cl itu ada di sebelah kanan. Gitu. Sehingga siapa yang lebih cenderung menarik elektron? Pasti si Cl, karena Cl letaknya ada di sebelah kanan, dimana nilai keelektronegatifannya itu lebih besar daripada si H. Maka Cl itu jadi cenderung negatif, sementara si H-nya jadi cenderung lebih positif karena si elektron yang ada di H itu ketarik ke Cl gitu. Tapi dia pindah nggak ke Cl? Nggak pindah, dia cuma ketarik gitu. Tapi tetap elektronnya punya H. Itu perbedaan energi ionisasi dan keelektronegatifan. Kalau pada ikatan ionik yang terjadi adalah energi ionisasi, jadi elektronnya berpindah kan ya. Kalau logam itu dia cenderung membentuk positif atau melepaskan elektron, sementara yang non logam itu cenderung negatif atau menerima elektron. Jadi ikatannya itu yang satu ngasih, yang satu nerima. Kalau ini kan dipakai dua-duanya nih, dua-duanya tetap pakai, tapi yang satu tuh lebih cenderung menarik gitu. Jadi ada satu yang lebih menarik, satunya enggak. Sementara kalau pada O2 ini kan O sama O ya. Nah, kalau misalkan
senyawanya sama, unsurnya sama, berarti nilai keelektronegatifannya sama atau beda? Sama kan, berarti nggak ada yang cenderung menarik elektron gitu, karena sama-sama punya nilai keelektronegatifan yang sama. Seperti itu ya sederhananya, begitu. Sekarang kita lanjut ke cara penentuan ikatan kovalen yang polar atau non-polar. Cara menentukannya gimana? Kita lihat dulu jumlah atomnya. Yang pertama, kalau atomnya 2, kita di sini bagi ya. Kalau kovalen polar itu biasanya asimetris. Asimetris itu berarti tidak sama sisi. Kalau misalkan yang non-polar itu simetris, berarti sama sisi biasanya. Nah, kita lihat dulu kalau jumlah atomnya 2, terdiri dari 2 atom yang berbeda. Contohnya tadi HCl ya. Jadi karena perbedaan keelektronegatifannya, maka yang satu cenderung lebih menarik, yang satu tidak. Maka terbentuk kutub. Sementara kalau dia sama kayak tadi O2, berarti tidak terbentuk kutub ya, atau non-polar, karena sama-sama keelektronegatifannya nilainya sama. Jadi selisihnya 0. Kemudian itu juga terjadi pada Cl2, H2, dan 2 yang lain. Kemudian kalau misalkan jumlah atomnya lebih dari 2. Nah, lebih dari 2, lihat dulu ada PeB enggak di atom pusatnya. Kalau ada, dan atom luarnya sama, atom luar tuh selain atom pusat ya, sama. Contohnya kayak NH3, H2O. NH3 kan atom pusatnya si N. H-nya ada 3, berarti semuanya H semua kan, jadi sama. Kita bikin dulu struktur Lewisnya kalau ini ya, untuk membuktikan PeB-nya ada atau tidak. N itu dia nomor atomnya 7, berarti 2, 5 ya. Sementara si H-nya itu cuma 1, jadi cuma 1. Ini elektron valensinya 5, ini elektron valensinya 1. N H-nya dikali 3. N itu ada 2, yang 3-nya dipakai berpasangan sama si H gitu ya. Nah, jadi si N ini dia punya PeB gitu. Jadi ada PeB-nya, berarti dia sifatnya polar, terbentuk kutub. Karena di sini ada elektron yang tidak merata gitu. Lebih banyak di sini elektronnya si N. Kemudian H2O juga. H2O itu dia kan 1O butuh 2. Jadi O itu punya 6 gitu. Nah, ini berpasangan sama H, yang ini juga berpasangan dengan H. Dia punya 2 PeB. Jadi dia sifatnya juga polar gitu. Kemudian kalau yang non polarnya itu nggak ada PeB di atom pusat. Contohnya CH4, Cl4, CO2. CH4 dia kan elektron valensinya ada 4. Semuanya dipakai berikatan sama si H ya. Karena 1H butuh 1 lagi untuk stabil. Ada PeB enggak? Enggak ada PeB, semuanya dipakai ikatan. Berarti dia sifatnya non polar. Begitu. Sama juga dengan yang CCl4, karena Cl-nya cuma butuh 1 lagi ya. Cl kan golongan 7, berarti butuh 1 lagi untuk jadi 8. Nah, berarti semua dari C itu dipakai semua berikatan sama si Cl-nya karena ada 4. CO2 juga sama. Si C-nya di sini dia punya 4. 1O itu butuh 2. Gitu. Sip. Oke, jadi ini juga sifatnya non polar karena si C-nya itu nggak ada PeB. Kemudian bisa juga yang polar itu yang nggak ada PeB tapi atom luarnya berbeda. Jadi kalau atom luarnya sama, ini kan daya tarik si H yang ini 4-4-nya itu sama ya. Jadi nggak ada yang lebih cenderung menarik gitu. Tapi kalau misalkan atom luarnya berbeda, contohnya HCN, itu dia akan ada yang cenderung lebih menarik. Si C yang jadi atom pusat ya, karena C kan golongan 4, berarti dia butuh 4 lagi buat jadi 8. Si N golongan 5, berarti butuh 3 lagi. Si H cuma butuh 1. Berarti yang paling banyak butuhnya adalah si C. Si C jadi atom pusat. Ini berpasangan sama si N, karena N-nya butuh 3.
gitu ya. Terus yang satunya lagi berpasangan dengan yang H. Sip. Nah, si H sama si N itu kan H ada di sebelah kiri ya, golongan 1. N ada di golongan 5. Berarti siapa yang lebih cenderung menarik elektron adalah si N. Makanya elektron sini itu akan lebih tertarik ke si N, atau si N itu jadi cenderung negatif. Makanya ada kalau HCN masuk ke air itu dia jadi terionisasi Cn-, yang H-nya jadi lebih cenderung positif, jadi H+, begitu. Maka ini adalah senyawa asam ya, kalau kalian ingat di SMP mungkin pernah belajar. Nah, kemudian yang nonpolar juga bisa jadi ada PeB-nya. Ketika seperti apa? Ketika atom pusatnya adalah gas mulia, contohnya XeF4. Kemarin jadinya ya. Tadi kita udah belajar yang XeF4 ini ya senyawanya. XeF4 itu dia punya 2 PeB. Tapi karena Xe itu adalah gas mulia, maka dia tidak terbentuk polarisasi atau tidak terbentuk kutub. Seperti itu contohnya. Oke. Nah, itu tadi udah selesai ya pembahasan tentang ikatan kovalen berdasarkan jenis dan jumlah ikatannya sudah, berdasarkan kepolaran juga sudah. Sekarang Ibu tekankan ya di sini yang kita sudah tahu berarti sifat air ya. Air itu dia punya sifat polar namanya atau membentuk kutub. Nah, apapun yang larut dalam air berarti dia bersifat polar gitu. Jadi kalau dalam kimia itu kenapa suatu zat atau suatu senyawa bisa saling bercampur? Nah, ketika dia itu sama gitu sifatnya, bisa dilihat dari sifat polar non polar. Kalau segala sesuatu yang larut dalam air berarti artinya dia tuh polar karena sifatnya sama dengan air. Tapi kalau misalkan sifatnya berbeda dengan air, dia tidak akan larut kecuali kalian lakukan sesuatu. Contoh misalkan minyak dan air. Kalau minyak dan air kita campurkan, itu dia nggak akan pernah bisa bersatu gitu ya. Kenapa? Karena sifat air dan minyak tuh beda. Air itu bersifat polar, sementara minyak itu bersifat nonpolar. Nah, kenapa minyak bersifat nonpolar? Karena dia adalah rantai karbon yang sangat panjang. Nanti akan dipelajari lebih detail itu di kelas 11 tentang hidrokarbon, yaitu senyawa karbon yang banyak, rantai karbon yang panjang gitu. Tapi kalau misalkan apa ya contohnya? Yang sifatnya polar lagi itu tadi apa? NH3. Nah, NH3 itu dia mudah larut dalam air ya. Kenapa? Karena sifatnya sama-sama polar dengan air. Seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, manakah di bawah ini senyawa yang dapat larut dalam air gitu? Berarti kalian tentukan saja mana senyawa yang sifatnya polar. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke sifat fisik yang membedakan antara senyawa ion, kovalen, dan logam. Di sini sifat fisikanya ada titik didih, titik leleh, kelarutan dalam air, tadi kelarutan dalam pelarut organik. Biasanya untuk yang tidak larut di air, berarti dia biasanya bisa larut di pelarut organik. Kemudian daya hantar listriknya. Nah, kalau senyawa ion, dia titik didihnya tinggi, titik lelehnya juga tinggi, sama dengan senyawa logam ya. Logam kan kalau kita didihkan atau lelehkan tuh butuh suhu yang cukup tinggi. Nah, senyawa ion itu contohnya apa? Contohnya kemarin ada garam dapur ya, NaCl. Nah, NaCl tuh kalau kalian pengen eksperimen lah ya, coba kalian panggang si garam NaCl itu cuma di kompor. Bisa nggak kira-kira dia leleh? Nggak akan bisa. Lama-lama dia malahan gosong, bukan leleh ya. Gitu. Kenapa ya? Karena tadi titik lelehnya tuh sangat tinggi, jadi nggak cukup hanya dengan dipanaskan di atas kompor gitu. Kemudian senyawa kovalen, kalau kovalen kita bagi jadi dua ya, polar non polar. Kalau yang polar itu titik didihnya sedang, yang titik lelehnya juga sedang, tapi yang non polar itu rendah dua-duanya. Kemudian kelarutan dalam air. Nah, kalau senyawa ion dia larut dalam air. Contohnya NaCl ya, garam. Kenapa bisa dipakai masak ya? Karena dia larut dalam air gitu ya. Nggak tetap jadi butiran garamnya kan ya.
gitu. Kenapa ikatan ion bisa larut dalam air? Jadi ketika ikatan ion Na sama Cl bergabung, kemudian dia masuk ke air, maka dia akan menjadi ion yang terpisah, Na-nya terpisah, Cl-nya juga terpisah. Begitu. Itu kalau senyawa ion. Nah, kemudian kalau yang logam itu dia nggak larut dalam air ya, pasti. Dia tuh bukan larut tapi teroksidasi namanya, terjadi reaksi oksidasi. Atau biasanya pengkaratan itu kalau logamnya yang mudah karat, tapi ya beda-beda tiap logam. Umumnya memang tidak larut dalam air. Kemudian senyawa kovalen yang polar itu dia otomatis larut dalam air ya, karena air bersifat polar, tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau yang non polar otomatis tidak larut karena sifatnya berbeda. Contohnya seperti minyak tadi. Kemudian kelarutan dalam pelarut organik, ion tidak larut. Kemudian logam juga tidak larut. Senyawa kovalen polar tidak larut, sementara yang non polar larut gitu. Ya, jadi minyak bisa larut dalam senyawa pelarut organik. Contohnya ada kloroform. Nah, terus untuk daya hantar listrik beda-beda setiap wujud dari si bendanya atau senyawanya. Kalau dia padatan, pada senyawa ion padatan ya, misalkan NaCl-nya masih bentuk padatan, dia bisa menghantarkan listrik gak? Nggak bisa ya, tapi dia cuma bisa dalam lelehan saja. Jadi NaCl tuh kalau kita mau pakai untuk menghantarkan listrik, dia harus dalam bentuk lelehan, karena pada lelehan, pada fasa lelehan itu dia Na plus dan Cl minnya tuh sudah mulai terpisah gitu, Na plus Cl min Cl min, maka dia bisa menghantarkan listrik karena ada pergerakan elektron. Tapi kalau dalam fasa padat, elektronnya ya diam, karena padat itu kan dia jarak antar partikelnya itu sangat padat ya, jadi nggak bisa bergerakan begitu. Kalau misalkan yang larutan ya udah otomatis itu mah ya pasti bisa, karena tadi senyawa ion ketika larut, contohnya larut dalam air, dia akan jadi Na plus sama Cl min, berarti ada perubahan atau perpindahan elektron. Kemudian senyawa logam dia nggak larut dalam air tadi. Nah, terus daya hantar listriknya, kalau logam otomatis ya padatan tuh pasti bisa. Ya kan kita kalau menghantarkan listrik pakai kabel itu kan padatan kan ya logamnya, dalam bentuk padat. Lelehan bisa, larutan juga bisa, tapi larutan karena larutan nggak ada ya, berarti ini harusnya nggak ada sih, kosong gitu, karena nggak ada larutan logam gitu. Kemudian untuk senyawa kovalen yang polar, dia padatan nggak bisa menghantarkan listrik, lelehan juga, tapi ketika dia larut dalam air, dia bisa menghantarkan listrik. Mengapa demikian? Contohnya kayak tadi si HCN. Nih. Ya, HCN itu kan dia kovalen polar. Ada yang cenderung negatif, cenderung positif. Ketika dia masuk ke dalam air, larutan tuh artinya sudah masuk dalam air ya, sudah dalam campuran air, larutan. Berarti ketika dia masuk ke dalam air, H-nya jadi positif, Cn-nya jadi negatif, jadi C-nya ketarik sini gitu. Ya, kemudian kalau yang non polar dalam bentuk padatan, dia padatan, lelehan, larutan itu sama-sama tidak bisa menghantarkan listrik seperti itu. Sekian penjelasan dari Ibu tentang ikatan kovalen. 2 pertemuan sendiri ya, karena ikatan kovalen itu memang sangat banyak. Nanti kalau kalian sebelum PAS butuh konsultasi atau belajar tatap muka dulu dengan Ibu, boleh, asalkan kalian tidak berkerumun ya, boleh berkelompok, maksimal 3 orang lah per kelompoknya gitu ya. Jadi boleh banget kalau ada yang mau, bisa langsung WA Ibu aja, nanti kita janjian di sekolah saja ya gitu, supaya lebih mengerti, karena kelas 10 tuh memang dasar, jadi Ibu agak khawatir sih, takutnya kalian masih belum mengerti, nanti akan terbawa dampaknya sampai kelas 2 dan kelas 3, bahkan ujian masuk ke kuliah. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, jangan lupa dicatat dengan rapi, baik-baik. Kalau kurang jelas boleh chat Ibu, kurang lebihnya mohon